Halo semuanya, video kali ini aku bersama Iren. Halo Iren, Hai. hai. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya di mana aku ngebahas tentang gimana sih kita nggunain waktu kita di masa pandemi ini. Dan bersama Iren juga, Iren akan ngasih tahu tips-tipsnya bagaimana dia jalanin gunain waktunya dia untuk pandemi ini. Oke? Oke Iren, aku mau nanya dong. Kamu gunain waktu kamu di masa pandemi ini ngelakuin apa? Kegiatannya apa? Aku sekarang lagi sibuk eh kerja, bukan kerja sih, lebih ke jadi relawan di COVID ini, di masa pandemi ini jadi relawan di Wisma Atlet Pademangan, yang sekarang jadi Wisma Karantina gitu. Hmm. Terus aku mau nanya dong, kenapa sih Iren mau ngelakuin itu? Padahal kan beresiko nih. Ada alasan khusus nggak sih kenapa Iren ngelakuin atau gunain waktu Iren buat ngelakuin itu? Pertama pasti pas mau ikut atau masuk ke dalam dunia ini pasti takut banget ya, karena belum tahu tuh COVID tuh kayak apa, masih awam banget tentang COVID, masih masih bingung nih, ini virus tuh gimana sih, terus kayak ntar gue tertular nggak ya kerja di sana, atau gue tertular nggak ya jadi relawan di sana. Ternyata kalau dipikirin kayak gitu-gitu aja kayaknya stuck aja gitu di zona nyaman. Ternyata dari niat juga pengennya kayak ah pengen nyari apa sih pembelajaran baru, dunia baru, terus juga lebih jadi produktif aja sih, terus juga kayak pengalaman baru sih dapat banget di sini pasti. Terus juga kenapa mikir kayak di sini kan beresiko pasti, cuma setelah dijalanin berbulan-bulan di sini tahu tuh bentukan virus, bentukan maksudnya kayak tahu virus ini tuh Oh, seperti apa penularannya, terus juga kayak gimana kita bisa tertular. Nah, jadi karena ikut dalam uh, masa pandemi ini jadi relawan, jadi makin tahu kita menjaga kesehatan, menjaga imun kita, terus pokoknya jadi mematuhi protokol kesehatan tuh lebih banget karena kita di sini sebagai relawan, sebagai contoh buat orang lain gitu. ih, bagus banget sih Iren. Iren ngelakuin hal-hal ngegunain waktunya untuk jadi relawan COVID di mana orang-orang itu pun dikit yang mau loh ya Ren ya. Di mana kita aja uh, keluar aja takut tapi Iren ikut campur di sana bener-bener itu luar biasa banget. Jadi aku mau nanya dong, motivasi Iren apa sih buat ngelakuin itu, untuk kerja itu, untuk jadi relawan itu? Kenapa Iren bisa bagi-bagi nggak ke kita? Jadi kalau orang yang nonton ini tahu apa yang harus mereka lakuin, mereka juga nggak takut. Ada nggak motivasinya? Pertama pasti bersyukur banget ya bisa kepilih jadi relawan di Wisma Karantina ini, karena banyak yang mau, tapi maksudnya banyak tuh bukan karena kemauan dia sebagai relawan, sebagai, tapi lebih kayak lebih ikut-ikutan. Nah, nggak semua bisa ikut. Terus juga di sini banyak teman-teman, di sini juga banyak kakak senior. Jadi eh, kenapa ya bisa mau kayak lebih banyak yang udah di sini, terus juga aku ngeliat kayaknya bagus deh eh, ikut ke dalam kegiatan kemanusiaan ini, sedangkan ini benar-benar yang lagi kasus mendunia. Kenapa nggak coba gitu? Terus juga dapat dukungan langsung dari keluarga besar, bukan cuma mama papa, tapi langsung dari keluarga besar yang langsung ditunjuk di sini sebagai relawan tim kesehatan gitu. Jadi kayak lebih termotivasi karena dapat dorongan dan dapat arahan tuh nanti di sana kayak gimana sih, kayak gitu sih. Hmm, hmm. Jadi kalau kata Iren aja, kalau kita itu berani aja, motivasi aja, gak usah takut teman-teman kalau mau ngelakuin hal-hal baru. Yang intinya nanti Mm-mm. berguna juga di Berani keluar kita. dari zona nyaman. Iya, berani di zona di nyaman. Mendingan kayak gitu teman-teman. Kita menggunakan waktu kita, kita mencoba hal baru, kita dapat baru, kita dapat teman baru juga, dan kita juga dapat ilmu baru. Jadi kita menggunakan waktu kita Betul. itu benar-benar bermanfaat banget seperti Iren ini. Yang aku tahu juga Mm-mm. Iren ini kan kuliah nih. Kuliah tambah relawan juga. Di mana gimana sih Iren ngatur waktu itu? Orang-orang pasti leha-leha nih. Kalau orang yang kuliah aja pasti mungkin mereka leha-leha. Tapi Iren udah kuliah tapi nyari lagi kerjaan di mana kerjanya itu relawan.
Iren gimana ngaturnya? Kok bisa sih? Ya, eh, puji puji Tuhan sih dilancarin aja sama Tuhannya. Hmm. Kuliah yang benar-benar waktunya itu sibuk, sama tugas, sama sekarang Zoom meeting. Nah, sekarang pun jadi relawan yang kerjanya itu bisa dibilang 24 jam. Karena kita eh, ada shift, cuma kita tuh kayak harus stay untuk nanganin pasien di karantina di sini. Jadi kayak lebih, pokoknya lebih tahu sekarang ngatur waktu, memanage waktu. Jadi jadi tahu sekarang. Jadi kayak nggak boleh nih leha-leha lagi sekarang, nggak boleh kayak dulu-dulu lagi. Karena eh, ini kesempatan berharga. Kalau aku sendiri bilang ini kesempatan berharga yang nggak bisa diulang dua kali dan nggak semua orang bisa kayak gini kayak aku. Jadi bersyukur banget Tuhan percayain aku di sini jadi relawan COVID, pasti bangga banget. Terus juga sambil kuliah, pernah kok aku juga kayak capek kuliah, capek kerja. Cuma kalau misalnya kita pikirin kayak gitu, nanggung udah tengah jalan, tinggal lanjutin dikit lagi. Kan kan banyak orang bilang kalau capek-capek sekarang hasilnya nanti bakalan yang didapat juga luar biasa. Amin amin. Itu Gitu. juga, itu kata-kata yang Iren kasih itu berguna banget. Mendingan kita capek-capek dari sekarang, teman-teman. Mungkin dunia bisa sakit, tapi tubuh kita sehat, pikiran kita Iya, sehat. benar. Dimana kita bisa gunain waktu kita dengan baik, seperti Iren kuliah iya, kerja iya, jadi relawan. Kenapa enggak sih? Yang itu kan juga jadi baik yang di kita yang dapat baiknya, kita yang dapat ilmunya, kita yang dapat gunanya. Jadi Iya, buat teman-teman, nah, ini temen aku loh, dia aja bisa loh kuliah, kerja. Kenapa kalian gak bisa gitu loh? Gunain yuk iya. waktunya dengan baik. Kita bisa Be kok, bisa. produktif. Ya, jadi produktif. Jangan dulu mikirin yang aneh-aneh. Lakuin, jalanin, telaten. Kita pasti bisa ngelawan dunia ini, kita bisa produktif, kita bisa bener-bener